Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu dengan saya, Dr. Penggali Martika. Ya, pagi ini kali ini ya, kita mau membahas nih. Kemarin ada kasus bagus banget, yaitu mengenai pemisahan dua bayi yang kembar siam, kembar siam kraniovagus atau menempelnya di kepala, ada yang torakovagus ya. Ini yang kraniovagus dipisahkan ya, operasi pemisahan kembar siam ini. Yang unik adalah menggunakan virtual reality ya. Ini kejadiannya 1 Agustus ya di Brazil ya. Nah, awalnya saya baca ini di BBC, terus saya coba cari-cari lagi ya beberapa literatur, siapa tahu ada yang tambahan dari virtual reality. Kita sudah mulai banyak. Jadi saya belum langsung bikin videonya, saya harus riset dulu ya. Jadi prosesnya seperti apa. Kenapa ini menarik? Karena menggunakan virtual reality. Nah, kok bisa ya virtual reality membantu proses pembedahan kembar siam gitu kan, proses operasi kembar siam. Nah, kita lihat dulu nih, kita mulai awal kenalan nih. Jadi ini pasiennya adalah Bernardo dan Arthur Lima ya, pasangan kembar siam laki-laki ya, 3 tahun ya, 2 years old di Rio de Janeiro. Dia kraniovagus ya, ada saya cek kan di gambar ini. Nah, yang operasi ini dilakukannya itu ternyata bekerja sama dengan beberapa dokter di 2 negara, di Brasil dan UK. Wah, ini makin menarik nih karena virtual reality untuk pembedahan ya. Nah, jadi yang terlibat dalam proses operasi ini sekitar 100 tenaga medis ya, jadi perawat, dokter ya, di 2 negara, dan lama operasinya itu 27 jam dengan menggunakan VR. Nah, ini kita lulusan dulu, bukan berarti bedanya pakai VR, nggak, jangan saya jelaskan. Ini unik dan kita bisa jadi lesson learn yang menarik ya. Nah, salah satu ada 2 ya, saya jaga 2 dokter yang berperan besar ya. Jadi yang pertama adalah Dr. Owasa Jailani, ini dia dari UK ya. Dia memang spesialisnya untuk operasi untuk pediatri, karena dia spesialisasinya dan dia pediatric neurosurgeon ya. Nah, dia punya lembaga namanya Conjoined Twins ya, Gemini Untwinned. Gemini Untwinned. Nah, di Gemini Untwinned ini beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan kembar siam beliau tangani. Nah, dokter lagi namanya Dr. Gabriel Mufarid ya, dia dari Brazil ya, dia juga seorang pediatric neurosurgery ya. Jadi kok bisa ya 2 negara terpisah transatlantik gitu tapi bisa berkomunikasi. Nah, ini prosesnya. Jadi pertama adalah kalau saya ambil dari ini literatur ada di bawah ya, di bawah ada penjelasan itu, bahwa pertama adalah mengambil dari gambar citra radiologi. Kalau dalam kasus ini tuh menggunakan citra CT scan dan MRI digital ya, terus di rendering ya, dari com image dan rendering jadi 3D. Setelah itu dilakukan digital printing. Nah, digital printing setelah itu konten VR-nya, konten 3D-nya tadi juga dimasukkan ke dalam VR untuk dilakukan simulasi bagaimana pembedahan. Jadi mereka melihat langsung secara 3D printing, sekaligus mereka melakukan simulasi. Jadi kalau ini bagaimana, nah, kita lihatin ya bapaknya. Nah, ini lihat nih. Nah, ini contoh kraniovagus. Jadi beberapa organ yang menyatu pada kasus ini ya. Ternyata otaknya nyambung, fused. Jadi terfusi, jadi nyambung gitu, fused ya. Jadi akhirnya waktu setelah saya dilakukan CT scan dan MRI itu dilakukan 3D printing, hasilnya ternyata ada beberapa organ yang sambung. Ini kan 3D printing, terus dilihat lagi, wah ini mungkin mereka akan melakukan beberapa skenario gitu. Nah, ini pun diskusinya antar wilayah ya, jadi antar wilayah, jadi nggak satu ini di Rio de Janeiro aja, tapi juga dengan di UK itu tadi. Nah, ini kita lihat di sini ya, kita lihat, itu ada contoh 3D printingnya itu ya, dipaskan lokasi di mana kira-kira seperti itu. Nah,
arteri venanya di mana ya, arteri vena otaknya. Nah, ini membantu dokter untuk memvisualisasikan nanti skenario yang akan dilakukan apa. Nah, itu secara 3D printingnya tadi dari hasil 3D scan ya. Terus buat dokter yang sebelum melakukan operasi pre-op ini, dia akan memasukkan dalam sebuah device VR untuk melakukan simulasi bagaimana ya operasinya kalau dengan objek seperti itu. Apakah pertama ini ataukah ini. Dah, ini sangat menarik sekali kalau kita bisa melakukan riset ya, bagaimana beberapa operasi-operasi kita dari data-data image tadi itu untuk dilakukan dalam 3D ini. Di sisi juga kita sebagai dokumentasi dan untuk pendidikan juga pada akhirnya, nanti kasus-kasus bisa kita dokumentasikan untuk pendidikan apabila ada kasus-kasus yang baru seperti ini. Oke. Ya, nanti pustakanya ada di bawah ya. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di YouTube berikutnya.